I got so much more. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can't hear you. Aye, Captain. Oh! What the fuck's your design on right now? Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang mendekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara yang lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran diseminasi adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh salah satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Di dunia ini ada beragam identitas, baik identitas individu maupun kelompok. Identitas yang tercipta secara ilmiah atau dibentuk secara sosial. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sedari awal telah menyadari akan hal ini. Sebagai para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang Bagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa. Begitu yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Keadaan tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Perkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Menghargai keberagaman adalah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keberagaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Menghargai keragaman identitas, kita mengenal nenek moyang Nusantara sebagai pelaut yang ulung. Tinggal di negara kepulauan, para pelaut Nusantara melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa panjang.
Mereka tak hanya berlayar antar pulau di wilayah Nusantara saja, tetapi melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan 7 Masehi. Perjalanan yang dilakukan memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berada di tempat di mana para pelaut itu singgah. Disitulah terjadi kontak, nenek moyang kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menetap dan meneruskan generasinya di sana. Dari peristiwa yang terjadi di masa silam seperti di atas, kita bisa belajar setidaknya 2 hal. Pertama, pada setiap perjalanan seseorang akan bersua dengan perbedaan-perbedaan. Ketidaksamaan itu mewujudkan dalam tampilan fisik atau bahasa yang dituturkan. Pada bahasa yang sama sekalipun ada dialek yang berlainan, sehingga tetap ada keberagaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atas ajaran agama, sudah pasti ada ketidaksamaan. Pelajaran kedua dari kisah tentang perjalanan laut nenek moyang Nusantara adalah pembentukan identitas baru yang tercipta dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat ada keberagaman di sana. Pembentukan itu terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang si batas-batas geografi yang sangat mungkin tercipta. Karena dunia yang kita huni sesungguhnya saling terhubung. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu NKRI. Memasuki unit paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa atau The Founding Father yang dirumuskan sebelum Indonesia mendeklarasi kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara orang dan tempat. Konsep ini melahirkan apa yang biasa disebut sebagai tanah air. Suatu bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, Jawa misalnya, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah. Apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, seperti merasa memiliki dan cinta tanah air, atau bisa disebut juga patriotisme. Nasionalisme juga mempunyai tujuan. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam. Ciri-ciri nasionalisme yaitu: 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Dua, adanya organisme modern yang bersifat nasional. Ketiga, perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. Keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan kelima, nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidik memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri: 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Dan 4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme. Pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Kedua, nasionalisme etnis. Ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Keempat, nasionalisme budaya. Kelima, nasionalisme kenegaraan. Dan keenam, nasionalisme agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme yaitu: pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, mematuhi hukum negara. Ketiga, melestarikan budaya bangsa. Keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara.